نستحييك ونستغفرك أدياننا وأعدادنا وأعدادنا وأهلنا وأموالنا وأهلنا كل شيء أعطيتنا اللهم وإياهم أجمعين في كرامتك ورحمتك وحياتك وعيادك وجوارك وكل شيطان مريض آمين ومن حسد آمين يا الله ومن جنة بالعافية والسلامة والاستقامة آمين ورزقك بالنعمة في الحاضر واليوم القيامة إنك سميع الدعاء آمين ورزقنا ولوالدنا ولأولادنا ولمشايخنا وصلنا حضرنا في الدين ولنا فينا وأحسن إلينا وأوصلنا وصلنا بالدعاء آمين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين آمين يا الله اللهم بك ونصلك وصلى اللهم من جلالك وجمالك وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كما متابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد sahabat kiram, bapak-bapak, saudara-saudaraku, jamaah Majelis Ta'lim Rawdatul Jannah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan pembacaan Ratib Al-Haddad, Ratib Al-Attas, agar kiranya kita semua yang hadir hari ini mendapatkan keberkahan dari pembacaan Amin. Agar kiranya kita semua dijauhkan dari bala mara bahaya, bencana, segera diberikan nikmat hidup, nikmat umur, nikmat iman, nikmat Islam. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita persembahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati turja syafa'atuhu yaumi hadza ila yaumil mahsyar. Bapak-bapak, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita kirimkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab ini, muallif hadzal kitab, Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Jawi Al-Bandani, dan juga dia mensyarah dari kitab Syekh Syihabuddin Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani dan seluruh para tabi'in salafus saleh yang kata-katanya dikutip, dinukil dalam kitab ini, agar kiranya kita dapat mendapatkan keberkahan dari mempelajari kitab ini. Alaihim ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah. Baiklah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas maqalah ke-12 di dalam kitab Masahihul Ibad, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar, bahwa sesungguhnya tidak ada dosa kecil kalau dianggap enteng, dan tidak ada dosa yang besar kalau disambut dengan istighfar. Maknanya adalah jangan pernah menganggap remeh terhadap dosa kecil, karena dosa kecil kalau tidak disadari, tidak ditaubati, sesungguhnya dosa inilah yang akan membawa kepada azab Allah, membawa kepada kemurkaan Allah. Namun jika kita pernah melakukan dosa, baik kecil ataupun besar, hakikatnya kalau kita bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, sebesar apapun dosa, terbuka besar peluang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal, kata Imam Nawawi, dilengkapi syarat-syaratnya, syarat-syarat bertaubat, maka akan sempurna taubat, diterima oleh Allah, tidak ada dosa yang besar di hadapan Allah, semuanya akan diampuni. Itu kira-kira ringkasan
pengulangan dari apa yang kita sampaikan pada minggu lalu. Sekarang kita masuk pembahasan berikutnya, halaman 5 bagian terakhir, tiga baris terakhir itu wal maqalatus tsalitsata asyrata. Qila hammul 'arifu ats-tsana' ay muradul 'arifu billahi ats-tsana'u, muradul 'arifu billahi ats-tsana'a 'ala Allah ta'ala bi jamili sifatihi, wa hammuz zahidu ad-du'a ay muradul mu'ridu aniz zaidi ala qadaril hajati minad dunya biqalbihi ad-du'a wa huwa at-tadarru'u ila Allah ta'ala bisu'ali ma indahu minal khair. Sampai di situ dulu. Saya ulangi. Wal maqalatu tsalitsata asyrata qila hammul 'arifu ats-tsana'a ay muradul 'arifu billahi ats-tsana'a 'ala Allah ta'ala bi jamili sifatihi, wa hammuz zahidu ad-du'a ay muradul mu'ridi aniz zaidi ala qadaril hajati minad dunya biqalbihi ad-du'a wa huwa at-tadarru' ila Allah ta'ala bisu'ali ma indahu minal khair. Makalah yang ke-13 dikatakan, ini kata-kata orang alim, orang-orang arif yang mengatakan hammul 'arifu ats-tsana'a, bahwa sesungguhnya kehendak atau tujuan orang-orang yang arif dalam berbuat, dalam beramal, dalam beribadah itu adalah ats-tsana'a, kemuliaan. Apa maksud kemuliaan di sini? Ai muradul 'arifu billahi ats-tsana', bahwa sesungguhnya kehendak orang yang arif itu artinya orang yang mengetahui, orang-orang yang memahami kepada Allah, billahi ats-tsana', yakni kemuliaan atau memuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya hakikatnya semua ibadah, semua amal perbuatan orang-orang arif itu bukan untuk apa-apa, hanya untuk Allah. Tidak ada yang lain, tidak ada harapan yang lain. Hanya karena Allah maha mulia maka Allah dimuliakan. Bukan menyembah Allah karena mengharapkan balasan dari Allah, bukan, karena memang Allah pantas untuk dimuliakan. Allah layak untuk dimuliakan, Allah harus dimuliakan. Jadi itu alasan orang-orang yang mengenal Allah, orang yang mengetahui tentang Allah, maka ibadahnya hanya untuk Allah. Itu saja. Tapi ingat, kita kunci dulu kalimat ini tidak ada istilah benar atau salah. Bukan mengatakan bahwa kelompok yang pertama lebih mulia daripada kelompok yang kedua, tidak. Ini cuma membedakan bentuk tujuan orang dalam beribadah. Semuanya sama, semuanya benar, karena dua-duanya didukung oleh hadis Rasulullah dan qaul firman-Nya Allah sendiri, bahwa ada sebagian yang beribadah karena Allah, ada yang beribadah karena mengharapkan surga, dan semuanya benar, semuanya benar. Hanya untuk membedakan kelompok orang dalam beribadah. Nah, kelompok yang pertama adalah ketika mereka beribadah, beramal hanya untuk Allah, hanya karena Allah, lillah, billah, wa alallah, wa ilallah, karena Allah, tujuannya untuk Allah, dan karena Allah lah aku baca beribadah. Maka tujuannya juga karena Allah, untuk Allah, tidak kata yang lain. Maka di sini dikatakan ay muradul 'arifu billahi ats-tsana' 'ala Allah ta'ala bi jamili sifatihi. Maksud dari orang arif beribadah itu hanya memuliakan Allah bi jamili sifatihi, dengan seluruh keindahan sifat-sifatnya. Sedangkan kelompok yang kedua, wa hammuz zahidu ad-du'a, sedangkan kehendak atau tujuan dari orang-orang zahid, orang-orang zuhud adalah ad-du'a, permohonan, keinginan. Apa maksudnya? Harapan dari orang yang zahid ini adalah muradul mu'ridu aniz zaidi ala qudratil haja ma'ad dunya biqalbihi ad-du'a, bahwa maksud dari az-zahid di sini adalah orang yang
mengambil sekedarnya dari dunia, sebatas kebutuhannya saja. Apa tujuannya? Ad-du'a apa? Wa huwa at-tadarru' ila Allah Ta'ala bisu'ali ma indahu minal khair. Tunduk, takluk di hadapan Allah, beribadah, mengambil seperlunya dari dunia, tujuannya agar mendapatkan balasan baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini dikatakan lanjutannya, li'anna hammal arifu rabbahu, karena sesungguhnya tujuan dari orang arif itu adalah Tuhannya, la at-thawaba walal jannah. Tujuan orang arif dalam beribadah itu adalah Allah, bukan ganjaran dari ibadah yang diharapkan, juga bukan surga yang dia pinta dalam ibadah itu. Waham zahidu nafsahu, wahamma az-zahidu nafsahu. Sedangkan kehendak atau tujuan orang zahid adalah jiwanya, dirinya. Manfaat nafsihi, dalam beribadah, dalam beramal agar dia mengambil manfaat untuk dirinya, minat thawab wal jannah, berupa balasan kebaikan di sisi Allah dan di akhirat nanti mendapatkan ganjaran surga. Ingat ya, saya katakan ini bukan salah benar, bukan lebih mulia atau tidak, hanya membedakan visi orang, tujuan orang dalam beribadah. Mana yang lebih mulia? Semuanya mulia. Mengapa? Karena dalam ketaatan kepada Allah. Jadi jangan setelah ini kita menganggap kalau yang mengharapkan surga itu pasti rendah dibandingkan orang yang mengharapkan Allah. Beda. Kalau memang kita dilarang untuk mengharapkan surga, ngaku diiming-imingi dengan surga di dalam ayat Al-Quran? Boleh mengharapkan surga ketika beribadah, itu boleh. Kalau tidak boleh, tidak kenapa dicerita ke bahwa kalau kamu beribadah kaget, kamu bakal dapat nikmat masuk surga, di dalamnya apa buah-buahan, sungai mengalir, bidadari akan mendekati. Kalau memang tidak boleh mengharapkan itu, ngaku diceritakan di dalam Al-Quran? Boleh. Akan tetapi ada kuncinya ya. Yang penting itu di ujungnya sebenarnya. Ngapa aku ceritakan? Aku tidak mengatakan tidak boleh. Boleh. Akan tetapi jika berharap kita naik lebih tinggi levelnya, harusnya kelompok yang pertama terlepas dari nikmat setelah beribadah nanti dibalas dengan surga, alhamdulillah, dibalas neraka tidak mungkin. Kan Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Bijaksana. Mustahil bagi Allah untuk melanggar firman-Nya sendiri. Allah sangat mungkin, nah ini perdebatan teologis, boleh tak Allah memasukkan Fir'aun ke dalam surga? Atau melemparkan Musa ke dalam neraka? Boleh tak? Jais bagi Allah, boleh. Itu sangat boleh. Akan tetapi tidak mungkin Allah melanggar firman-Nya sendiri, ketentuannya sendiri. Walaupun Allah boleh, sangat mungkin Allah melanggar ketentuannya. Wong dia yang buat hukum kok, dia yang melanggarnya boleh. Tapi dengan sifat bijaksananya, dengan sifat alimnya, tidak mungkin Allah melanggar sumpah itu di sendiri. Maka bisa kita pastikan Fir'aun pasti masuk neraka, walaupun ada kebaikan di dalam kehidupannya, membela orang Mesir, membangun peradaban, ada kebaikannya. Tapi keburukannya lebih besar, maka dipastikan Fir'aun masuk neraka. Musa ada salahnya. Musa pernah ngocok wong sampai mati sekali ngocok. Dosa dah itu, berdosa. Akan tetapi kebaikannya lebih besar di hadapan Allah, maka tidak mungkin Allah melemparkan Musa ke dalam neraka. Kalau kita dudukkan di sifat jais, sangat mungkin Tuhan melakukan itu, tapi tidak mungkin bagi Tuhan melanggar ketentuannya yang Dia buat sendiri. Disitulah maha adilnya Allah, maha bijaksananya Allah. Kalau Tuhan masuk ke Fir'aun, ke neraka, ke surga, tidak adil Tuhan. Kita bergebuk payap-payap, rupanya yang jahat itu masuk dalam surga, kan tidak adil. Maka melanggar keadilannya sendiri. Jadi balik ke cerita kita tadi, tidak salah orang beribadah mengharapkan ganjaran di dunia dan di akhirat. Tapi jika ingin naik lebih tinggi level kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya bukan lagi kepada kepentingan diri, tapi kepentingan Allah lah kita beribadah.
Di sini dikatakan paparku baina, itu lanjutannya, itu yang penting kuncinya itu. Paparku baina man hammatuhu al-hur wa man hammatuhu rabbus sutur. Ini adalah perbedaan di antara orang yang beribadah tujuannya dapat bidadari dan orang yang beribadah untuk diangkat hijabnya. Kalau kelompok yang pertama itu beribadah agar terbuka hijabnya kepada Allah, agar dia memandang Allah secara hakikat, secara sempurna. Sedangkan kelompok yang kedua berharap beribadah hanya untuk kenikmatan dirinya sendiri. Jadi itu kalimatnya indah, ditulis oleh Imam Nawawi Al-Albani. Beliau katakan fafarqu baina man hammatuhu al-hur wa hammatuhu wa man hammatuhu rabbus sutur. Kalimatnya sama-sama ditutup dengan ra. Orang yang kedua itu karena mengharapkan hur itu artinya bidadari, sedangkan rabbus sutur diangkatnya hijab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama orang beribadah untuk kepentingan dirinya, proses untuk terbuka hijab lambat. Banyak halangannya. Ngapa? Karena dunia itulah sebenar-benarnya hijab gitu. Kalau orang masih tergantung kepada kebutuhan hajatnya kepada dunia, maka dunia itulah yang menghalanginya kepada Allah. Seluruh perkara dunia, ilmu, harta, umur, kenikmatan, semuanya kalau kita tidak pandai mengelolanya, itulah yang membuat Allah jauh dari kita. Itu maknanya. Tapi kalau kita mengambil seperlunya kebutuhan kita, kemudian kita beribadah secara sempurna kepada Allah, maka dunia memfasilitas kita, dunia mempermudah kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Moga-moga kita ini terbuka galau hijab, sehingga kita dapat beribadah sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kelompok yang kedua tadi. Ini caknya Allah sekian minggu ini omongan Pak Yayan itu kan itu terus. Pokoknya yang penting walaupun cuma di pagernya, walaupun cuma di teras, yang penting surga. Itu kelompok yang pertama, yang kedua. Ya apa? Benar, itu benar. Tapi sedikit demi sedikit kita giring Pak Yayan. Jangan cuma di terasnya. Kalau pacak berkumpul bersama Rasulullah, berkumpul bersama para nabi, para rasul, aulia, salafus saleh, siddiqin, orang-orang saleh yang berkumpul bersama Rasulullah. Insyaallah kita masuk dalam kelompok itu. Amin. Amin Allahumma. Kita lanjutkan wal maqalah ar-rabi'ah asyrata. Maqalah yang ke-14. An ba'dil hukama'i ay atibba'il qulub wa hum al-awliya. Apa kata mereka? Man tawahhama anna lahu waliyan aula minallahi qallat ma'rifatuhu billah. Wal ma'na man zanna anna lahu nasiran aqrabu minallahi wa aktsaru nasratan minhu fa innahu lam ya'rifillah ta'ala. Sampai di situ dulu, saya ulangi bacaannya. Al-maqalah ar-rabi'ah asyrata an ba'dil hukama'i ay atibba'il qulubi wa hum al-awliya. Man tawahhama anna lahu waliyan aula minallahi qallat ma'rifatuhu billah. Wal ma'na man zanna anna lahu nasiran aqrabu minallahi wa aktsaru nasratan minhu fa innahu lam ya'rifillah ta'ala. Makalah yang ke-14 mengatakan, diriwayatkan dari ba'dil hukama, an ba'dil hukama, dari beberapa ahli hikmah. Apa maksud ahli hikmah di sini? Ai atibba'il qulub, orang-orang yang hatinya bersih, hatinya suci. Siapa? Wahum al-auliya, wali-walinya Allah. Ini perkataan para wali. Tidak disebut siapanya, tapi ini perkataan para wali. Apa perkataan mereka? Man tawahhama, barang siapa yang punya zon, punya perasaan, punya prasangka, menganggap
anna lahu waliyan, dia memiliki wali, pembela, orang yang bakal menolong dia, aula minallah, lebih hebat daripada Allah. Saya ulangi, kalau ada di antara manusia yang merasa memiliki pembela, memiliki wali, memiliki pendukung yang lebih hebat daripada Allah, qallat ma'rifatuhu billah, sesungguhnya orang itu pengetahuannya tentang Allah sangat sedikit. Saya ulangi, kata para wali, kalau ada seseorang yang merasa memiliki pembela lebih hebat daripada Allah, sebenarnya orang itu belum mengenal Allah. Atau dia mengenal Allah tapi sedikit sekali pengetahuannya tentang Allah. Itu kira-kira arti secara literal kalimat tadi. Barang siapa yang merasa bahwa dia memiliki wali, aula minallah, lebih hebat daripada Allah, lebih unggul daripada Allah, qallat ma'rifatuhu billah, sungguh pengetahuannya tentang Allah sangat sedikit. Wal makna diterjemahkan oleh Imam Nawawi, man dhanna, barang siapa yang menyangka anna lahu nasiran, bahwa dia memiliki nasir, pembela, akrab minallah, lebih dekat, dia punya pembela yang lebih dekat daripada Allah, dia lebih yakin dengan sesuatu itu daripada Allah. Apakah dia benda, makhluk, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, merasa lebih hebat orang itu, benda itu daripada Allah. Wa aksar nasratan minhu, dan merasa bahwa pertolongan benda itu, pertolongan sesuatu itu lebih banyak yang dia dapatkan dibandingkan pertolongan daripada pertolongan Allah. Fa innahu lam ya'rifillah ta'ala, sesungguhnya orang itu belum mengenal Allah. Saya ulangi, kalau ada yang menganggap sesuatu makhluk selain Allah, bisa manusia, benda, atau apapun yang dianggap benda sesuatu itu lebih banyak nolong dirinya daripada Allah, yang lebih banyak memberi manfaat kepadanya daripada Allah, sebenarnya orang itu belum mengenal Allah. Mengapa? Karena tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Allah dalam kebaikan, dalam memberi nikmat, dalam memberi pertolongan kepada kita sebagai makhluk. Jadi kalau ada yang menganggap bahwa oh ternyata umat aku inilah yang menjadi nikmat dunia, lebih hebat dari Allah, maka sebenarnya kita belum mengenal Allah. Kita menganggap guru kita, kita menganggap saudara kita, kita menganggap orang-orang di sekitar kita lebih besar pertolongannya kepada kita dibandingkan Allah. Sebenarnya kita belum mengenal Allah. Mengapa? Demi Allah saya bersumpah, kalaulah tidak karena kehendak Allah, tidak akan ada pertolongan makhluk untuk kita. Kita merasa kawan ini baik dengan kita, sementara kebaikan Tuhan belum terasa dengan kita. Padahal kebaikan kawan itu terjadi karena kehendak Tuhan. Orang itu baik karena kehendak Allah. Bermain kudrat Tuhan di situ. Kalau ada kebaikan sebenarnya, muara kebaikan orang itu baliknya kepada Allah. Tuhan yang gerakkannya sehingga dia baik dengan kita. Itu sebenarnya maknanya. Jadi kalau kita melihat segala macam bentuk keindahan, keindahan itu hanya menempel di benda tadi, tapi yang membuat indah adalah Allah. Itulah sebenarnya penafsiran dari alhamdulillah. Segala puji milik Allah, bukan milik makhluk. Jadi kalau kita nengok betina belaga, belaganya itu tempelan yang Tuhan berikan kepada dia. Sebenarnya pujiannya balik Allah yang menciptakan kecantikan tadi. Cuman sekali naik, alhamdulillah. Sampai terbengkok leher, nengok tank top belaga tadi, hilang pula nikmatnya. Kenapa? Lalu berbalas dengan azab karena menggunakan mata untuk melihat maksiat. Tapi sesungguhnya keindahan tadi Allah yang membuatnya. Mau jadi wong Palembang nih kan? Dijingo berdosa, dak dijingo mubazir, nahan kati wae sambil astagfirullah, astagfirullah, mati masih ingat kan?
Makanya aku terus terang Pak, jamaah sekalian, kalau diundang untuk ngisi 812 atau ngisi pengajian, lemak lagu ngisi pengajian, ngaku kapan 812 itu? Biduan itu kok yang menjoget di depan kita itu nih, alhamdulillah. Kalau pacak menghindar dari acara 812, memang ada usah lagi ngisi 812. Karena manfaatnya memang kurang begitu terasa. Apalagi kadang-kadang ustadz ini kan bagian penutupnya Pak. Lah tinggal 5 menit lagi mau makan, ustadz baru disuruh tampil. Apa ada ustadz galak dirutu ya malah kelamunya ustadz. Padahal dari pagi tadi gebar-gebur nyanyi, sanu nyanyi sini dah kati mulai ngata kelamu. Giliran ustadz ceramah 5 menit, lah panas lah itu tinggal kelamunya ustadz kancang, ustadz habis makan sekarang. Tapi kalau ceramah model ini sejam jadi, 2 jam jadi, tinggal tuan rumah tuh lah, malam kami dah mesti lagi. Jam 9, apa nih jatahnya jam 9, lewat jam 9 malah majelis. Dia ada majelis kedua kan sudah. Mohon maaf ya. Jadi sesungguhnya semua kebaikan, semua pertolongan, semua manfaat yang kita rasakan dari makhluk, kalaulah tidak karena izin kehendak Allah tidak jadi. Maka orang yang menganggap sesuatu lebih manfaat, lebih baik daripada apa yang diberikan oleh Allah, artinya orang itu belum mengenal Allah, belum mengenal Allah. Nah dilanjutkan, wa man tawahhama anna lahu aduwan. Nah, ini yang penting lagi. Wa man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Ai wa man zanna anna lahu aduwan aqwa min nafsihi al-ammaratu wal lawwamatu fa innahu lam ya'rif nafsahu. Barang siapa yang mengira, menyangka bahwa wa man tawahhama anna lahu, bahwa ia memiliki aduan, musuh, a'da min nafsihi, lebih hebat daripada nafsunya, jiwanya, dirinya sendiri, qallat ma'rifatuhu bi nafsi, maka sesungguhnya pengetahuannya, pemahamannya tentang nafsunya itu sangatlah sedikit. Saya ulangi, barang siapa yang merasa memiliki musuh lebih hebat daripada nafsunya dewe, sebenarnya orang itu belum mengenal nafsunya sendiri. Di sini dikatakan, ai wa man zanna, barang siapa yang menyangka annalahu aduwan, bahwa dia memiliki musuh aqwa, lebih kuat, min nafsihi, dari nafsunya. Apa nafsu itu yang harus kita hati-hati ini? Nafsul ammarah wa nafsul lawwamah. Fa innahu lam ya'rif nafsahu. Barang siapa yang merasa memiliki nafsu, memiliki musuh lebih hebat, lebih kuat daripada nafsunya dewe, yang amarah dan alawamah, sebenarnya orang itu belum mengenal nafsunya. Penggalan berikutnya dalam qaul aulia ini dikatakan, berhati-hatilah terhadap nafsu yang ada di dalam diri kita. Mengapa? Karena sehebat-hebat musuh yang datang dari luar, kita masih ada harapan untuk mengalahkannya, menaklukkannya, dan memutuskan rongrongan dia terhadap kita. Contoh, iblis. Iblis itu bagi orang yang tidak mengetahuinya hebat. Kita tidak terlawan dengan iblis. Dia pacak nyingok kita tidak pacak nyingok dia. Kalau musuh yang nyato, kejingoan, pacak dihindari, dia gocong ya lah. Dia nembak, nyumput, nangkis dan lain sebagainya. Kalau iblis dari mana posisinya? Tahu-tahu dia lagi kick kita, tahu-tahu dia lah ngencingi mata kita, ngencingi telinga kita. Susah untuk mengalahkannya, tapi iblis pun bisa kita kalahkan. Asal tahu kuncinya. Mengapa? Karena itu faktor eksternal. Iblis itu juga nyingok kelas, Pak. Iblis itu yang cuma siko itu nah. Kalau yang goda kita ini mungkin belum sampai level iblis. Iblis itu tuh para wali yang digodanya, para nabi yang digodanya. Man kita ini anak buahnya iblis yang goda. Iblis itu yang siko itu nih, yang dah galak sujud dengan Adam. Menggoda kita nih mungkin bukan kalangan level iblis. Karena iblis itu apa? Syaitan yang terkutuk ar-rajim itu levelnya, tingkatannya macam-macam juga. Karena kalau untuk menggoda ustaz, jangan-jangan levelnya profesor, doktor, dari kalangan setan itu yang menggoda. Tapi kalau orang awam, orang biasa, ya keroconya juga yang goda. Seperti itulah. Termasuk juga misalnya orang yang bergelimang dengan harta, maka yang menggodanya adalah iblis yang memiliki kekayaan.
Betul? Ya, yang biasa main listrik, iblis listrik, goda. Betul. Jadi yang bergerak di bidang perdagangan, maka iblis yang di pasar yang goda. Yang biasa berdagang, yang biasa niok. Nah itulah. Ya, pemborong, maka iblisnya pembohong. Kan begitu ya, pemborong dengan pembohong berdekatan gitu. Pasti hukumnya. Kalau di sini benar kan? Oh, tidak. Maka sesungguhnya mereka bisa dikalahkan asal kita paham. Jadi saya ingat cerita Ibrahim bin Adham ini, mungkin sudah beberapa kali saya ulang. Suatu saat Ibrahim bin Adham ditanya oleh muridnya, "Ya guru, wahai guru, bagaimana cara kami mengalahkan setan? Setan melihat kami tidak bisa melihat setan. Bagaimana agar kami bisa menaklukkan setan?" Apa kata Ibrahim bin Adham? "Ketahuilah, jika engkau melewat di suatu perkebunan, lewat di satu tempat, ada anjing yang galak, gonggong, kamu nak lewat, nak masuk ke rumahnya, tahu-tahu anjing tadi ngejar. Apa yang kau perbuat? Apa yang kau lakukan? Duduk." Uji kita dengan kapan dikejar anjing? Duduk. Harusnya dicokotnya betis, ini pipi kena cokot. Ngaku duduk kamu, marah ke pipi, ini dia kena cokot. Berlari. Siapa yang bisa berlari di belakang anjing? Kuatlah dia berlari daripada kita. Kita kaki 2, dia kaki 4. Berlari, mana kencang. Maka apa kata Ibrahim? Bukan duduk, bukan berlari. Yang engkau kerjakan pertama kali, berteriaklah sekencang-kencangnya. "Oi tuan rumah, oi tuan kebun, anjing kamu lepas, aku nak kena gigit." Ya. Maka ketika tuan anjing tahu anjingnya lepas bakal gigit kamu, maka dengan mudahnya dia ngambil, muterlah anjing tadi berbalik. Urung gigit ngapo, tuannya manggil. Seperti itulah menghadapi setan. Jangan melawan setan, tapi mintalah kepada Tuhannya setan. Yang buat setan itu siapa? Yang berkuasa terhadap setan itu siapa? Allah. Maka sebaik-baik doa melawan setan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku memohonkan perlindungan kepada Allah yang berkuasa dengan iblis ini. Ta'awudzulah, sehebat apapun iblis, mendibacakan ta'awudz, kalah tulah. Makanya mana ada yang takut dengan jin, takut tengok kuntilanak. Belum sempurna pengenalan kamu tentang Allah. Seujung kukunya kekuatan makhluk itu. Ngapa? Karena yang berkuasa terhadap mereka adalah Allah. Cuman jangan pula ditantang, kali kamu natangi keramat. Ini dapat ilmu dari Ustaz Orpin. A'udzubillah, apa keke ya? Ada tambahannya, bukan a'udzubillah. Yang kita baca tadi baik itu bagus kan? A'udzubillahi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahi la yadurru ma'asiyah. Sesungguhnya kalimat-kalimat pengantar dari Ratib Haddad itu kalau kamu dawam ke sebesar apapun iblis kalah tulah dengan bacaan. Iya. Ya, balik ke cerita tadi. Tapi kalau berhadapan dengan makhluk luar kita bisa, ada batasan mampu, tahu kita bisa mengalahkannya. Tapi bercerita tentang nafsu yang ada di dalam badan gitu nih, sukar sakit gitu. Buah si malakama, dimakan mati mak, tidak dimakan mati bapak. Nafsu ini seperti itu. Dibunuh, selesai urusan kita di dunia. Nafsu ini tidak pacak dimati ke. Ngaku kapan mati selesai. Adanya alam, adanya kemajuan, adanya perkembangan itu karena nafsu. Sangat Komar bagus itu mendak oleh nafsu. Tidak jadi. Wong lain bagus, tidak kena ada kita. Nafsu itu yang ngomong. Tapi nafsu yang diarahkan kepada perbuatan baik. Adanya pembangunan, adanya kemajuan itu karena nafsu, ambisi, emosi dibareng. Itu cerita kawan kami, semua pedamaran kamu. Kalau bangun, dibarengi dengan Tuhan, lambat jadinya. Kenapa? Nak sabar, nak telaten, nak khusyuk. Itulah yang digawe ke lembah tuh. Sabar, lambat jadinya. Coba mau gawe direwangi belis. Ya, garung. Lagi belis lah itu. Harusnya 2 hari digawe jadi sehari. Lagi belis. Terkuasar soal lah jelewat. Di jamak galau-galau, di kosor galau-galau, di kodok galau-galau. Dak hati dalil itu ngodok sehari 4 sholat. Ya, tapi ada fatwa itu sekali lagi kapan ngecor, zuhur sholat, asar sholat. Mengapa? Karena
kotoran pasir yang ada di badan tadi kan suci. Jadi bersihkan di bagian yang kena semen tadi, yang wajib wudu, tangan, muka, kaki. Yang wajibnya itu kan cuma 4 kan, muka, tangan, sebagian kepala dan kaki. Yang lain jangan perlu nak kumur-kumur, jangan perlu nak ini. Secukupnya, jangan jadi halangan untuk tidak sholat. Kotor baju kan kotornya karena kotoran semen, bukannya yang najis. Tidak apa-apa dengan pakaian itu. Contoh lagi ada yang bertanya, Ustaz, sholat asar nih, kalau kami para orang yang nanam padi di sawah itu kan paling repot tuh sholat asar. Ngapo? Bibit padi masih sekebet, belum ditanam, tapi lah dicabut dari lanjarannya itu kan tempat nanam, lah dicabut. Tidak ditanamkan ini mati, nak di stop istirahat asar tanggung, nak ganti baju segala macam. Ambil wudhu, sholat dengan baju itu. Yang penting kita selesai berwudhu. Yang penting jangan ada najis di pakaian tadi, apalagi cuma waya mancing kan apa, tidak kotor. Kadang-kadang gara-gara betok lah jurung semayang asar. Aku juga kadang-kadang. Jadi agar kita segera kembali kepada Allah. Mengapa? Karena nafsu inilah maka ada kemajuan di dalam dunia. Tapi kalau kita menganggap enteng nafsu, mengikuti terus alur nafsu, akhirnya kita tersesat oleh nafsu. Nafsu ini teman, kadang-kadang bisa menjadi musuh. Nah, pecah-pecah kawan, pecah-pecah bisa kendali ke rupanya kita dikudoi oleh nafsu. Nauzubillah. Maka kata Rasulullah ketika sahabat ngomong setelah perang Badar Al-Kubra, ngomong, oh jangan-jangan ini perang paling hebat yang pernah kita alami. Apa kata Rasulullah? Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Belum, perang Badar itu belum perang yang besar. Kita ini sedang balik dari perang yang besar, yang perang yang kecil menuju perang yang lebih besar. Ya Rasulullah, apa dia perang yang paling besar, lebih besar daripada perang Badar itu? Apa kata Rasulullah? Al-jihadu ala nafs. Karena beliau berperang di bulan Ramadan, kata Rasulullah, kita dibalik akan melawan hawa nafsu di bulan puasa. Itu jauh lebih berat daripada perang-perang dunia. Maka memang kita harus belajar tentang jiwa kita, diri kita, nafsu kita. Kalau kita sedikit pengetahuan tentang nafsu, terutama berkenaan dengan nafsul ammarah dan nafsul lawamah, maka kita akan sulit untuk mengendalikannya. Dan kalau kita sulit mengendalikan hawa nafsu, kita yang akan dikendalikan oleh hawa nafsu. Nauzubillah. Kalau di dalam ayat Al-Quran itu kamu tahu dah cerita tentang orang yang dikendalikan oleh hawa nafsu dan akhirnya mempertuhankan hawa nafsu. Itulah keadaan dunia kapitalis sekarang, yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Tidak ada kepuasan di dalam diri mereka. InsyaAllah kita akan bercerita lebih panjang tentang itu di lain kesempatan, di pertemuan berikutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Pengajaran dari makalah yang ke-14 ini, bahwa sesungguhnya kita harus menggantungkan hidup kita kepada Allah, karena sebaik-baiknya Allah lah yang akan menolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah sebagai pembela kita, cukuplah Allah yang akan menolong kita, dan sebaik-baik pertolongan adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan lisyakirin, hamdan lin-na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadri miqdarihi al-'azim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma, wa la tadabina wa la ma'ana sakiyya wa la mahruma. Allahumma arzuqna ilman nafi'an, Allahumma arzuqna amalan salihan mutaqabbala, Allahumma arzuqna qalban khashi'an tardah, Allahumma arzuqna kamalal mutaba'ati bi sunnati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma inna nastawdi'uka wa nastahbiduka dinana wa abdanana wa amwalana wa auladana bi sihhatin wa afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma adfa'anna al bala wal wala wal waba wal riba waz zina wa zalazil wa suyub al mukhtalifat wa shadaid wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khasa, an madinatina Palembang khasa, an ma'hadina Nurul Qamar khasa,
عن جميع أعضاء مجالسنا مجلس روضة الجنة خاصة وعن جميع بلدان ومدن ومعاهد ومجالس المسلمين عامة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم بالله التوفيق والهداية بالرضا والعناية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari kita tutup dengan melapaskan alhamdulillah rabbil alamin. Sallu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah selesai majelis hari Senin di Majelis Raudhatul Jannah. Majelis Raudhatul Jannah di Jalan Kepandian Baru, Jalan Dempu Dalam Kepandian Baru setiap malam Senin ba'da Isya sampai selesai. Diaturi jika ingin ikut serta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.